Saudara-saudariku yang terkasih, saya melanjutkan topik kedua dari tema menjadi pelaku firman. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas pelaku firman tidak hanya berseru dan mendengarkan. Nah, sekarang dalam video yang kedua ini saya akan membahas topik yang kedua, pelaku firman tidak hanya melihat. Jadi ini bagian yang kedua, pelaku firman tidak hanya melihat. Apakah saat susah kita setia menjadi pelaku firman? Nah, ini yang menjadi bahan permenungan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah membaca sebuah buku, Doers of the Word, menjadi pelaku firman, ditulis oleh Uskup Agung Timothy M. Dolan dari Amerika Serikat. Nah, di dalam buku ini beliau mengatakan begini, tempatkan iman Anda ke dalam tindakan Anda setiap saat bersama Kristus yang terus-menerus hadir bersama kita dalam pasang surut kehidupan kita. Jadi rupanya menjadi pelaku firman Allah itu harus diperjuangkan dalam hidup kita sehari-hari dan seumur hidup kita. Ya. Maka kita berjuang, kalau belum kita menjadi pelaku firman, kita berjuang kembali. Nanti sebagai dasar permenungan kita, setelah kita melihat kisah orang Samaria. Dasarnya di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dan dari sini nanti, ya di antara tiga orang ini, siapakah yang tidak berbela rasa? Apakah seorang imam, apakah seorang Lewi, atau seorang Samaria? Siapakah yang tidak peduli? Siapakah yang indifferent? Siapa pelaku firman di antara mereka ini? Seorang imam, seorang Lewi, atau seorang Samaria yang baik hati? Siapa yang mengasihi sesama? Nah, dan nanti marilah kita juga renungkan dalam hidup kita. Apakah kita tidak termasuk salah seorang dari antara mereka ini? Apa yang kita perbuat setiap hari justru juga tidak mewakili apa yang menjadi karakter seorang imam atau karakter seorang Lewi. Ya. Kita membaca dulu Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 itu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini adalah ahli Taurat, bukan orang sembarangan. Dia pasti sudah tahu apa yang menjadi jawaban dari pertanyaannya. Maka jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dan lihat orang ini menjawab ya. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kalau kita melihat ini salah satu orang yang mengasihi musuh-musuh ya, sebagai sesama, itulah Yohanes Paulus kedua. Ini adalah ahli Aksa yang menembak Bapak Paus, tapi Bapak Paus mengunjunginya di penjara dan dia juga mengampuni ahli Aksa. Ini perbuatan mengasihi sesama yang luar biasa. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Jadi imam dan Lewi ini sama, ya, tidak peduli, malah meninggalkan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan ini maka ada poin penting yang perlu kita renungkan bersama-sama, yang perlu kita ambil hikmatnya dalam hidup kita. Rupanya yang menjadi poin penting adalah yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu adalah cara memperoleh hidup yang kekal. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Tentu saja Yesus tidak langsung menjawab, tapi Yesus malah balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Mengapa? Karena orang yang bertanya ini adalah ahli Taurat. Dia pasti sudah membaca kitab Ulangan atau kitab Imamat. Dia pasti tahu jawabannya. Tapi ingat, dia sekadar mencoba Yesus. Apakah Yesus juga memiliki pengetahuan bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Padahal Yesus sendiri adalah Tuhan Allah. Ahli Taurat dengan lancar mengetahuinya, ya, jawaban yang dia tanyakan sendiri. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ahli Taurat ini hebat sekali karena ia menggabungkan firman dalam Ulangan bab 6 ayat 5, yaitu mengasihi Tuhan Allah, dan Imamat 19 ayat 8, mengasihi sesama. Jadi luar biasa ahli Taurat ini. Dia mengetahui, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jadi dari sisi pengetahuan, ahli Taurat itu hebat, luar biasa, cerdas. Hal yang sangat kurang darinya adalah penerapan hukum mengasihi itu dalam hidup nyatanya. Ya, itu yang menjadi masalah bagi ahli Taurat. Mereka pintar berkata-kata, mereka memiliki banyak pengetahuan, tetapi miskin di dalam penerapan hukum mengasihi itu. Dalam kesempatan itu, Yesus tidak mengupas hukum Taurat yang sudah dikenal baik sang ahli Taurat. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang baru dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Makna menjadi sesama bagi orang lain dan bukan fokus pada pemikiran siapa sesamaku itu. Yang satu suku, satu agama, satu iman, ya, satu latar belakang, bukan. Tetapi bagaimana menjadi sama bagi orang lain. Nah, ini yang sangat penting yang ditekankan oleh Yesus. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, memang Yesus tidak langsung menunjuk bahwa ahli Taurat yang tidak peduli kepada sesamanya. Yesus memakai sosok lain yang tidak peduli, yakni seorang imam dan seorang Lewi. Tapi sebenarnya kedua sosok ini, seorang imam dan seorang Lewi, sudah cukup mewakili sosok ahli Taurat yang kaya akan pengetahuan tetapi miskin mengasihi sesama. Anda membayangkan ahli Taurat itu mengetahui isi kitab suci Perjanjian Lama, mereka sering ke bait Allah dan mereka berbicara mengenai Allah di sana, bagaimana mengasihi sesama. Tetapi justru mereka kurang mengasihi sesama mereka dalam hidup sehari-hari mereka. Malah mereka mempersalahkan orang dan merendahkan orang, menganggap diri yang paling hebat, yang paling benar di hadapan Allah. Melalui kisah ini Yesus menuntun ahli Taurat untuk merenungkan dan mewujudkan ini sesama bagi siapa.
Apakah kebaikan hati, perhatian, pertolongan saya berikan kepada orang yang mengalami kemalangan tanpa membedakan dari mana dia berasal? Bisakah aku makin menjadi jalan bagi sesama untuk tahu apa itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi? Maka Yesus mengakhiri jawaban ahli Taurat itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lukas 10 ayat 28. Imam dan Lewi hanya melihat, tetapi ia tidak peduli melewati dari seberang jalan. Imam dan Lewi adalah orang-orang yang dekat bait Allah, sering membicarakan mengenai Allah, pengetahuan, dan cara memuji Allah. Tapi ternyata orang yang mengaku beriman belum tentu bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan, ajaran iman itu sendiri. Anehnya, mereka merasa lebih hebat, lebih dekat dengan Tuhan Allah daripada yang lain. Dan kita juga bisa menemukan orang-orang semacam ini pada saat ini. Orang mengaku sebagai keturunan Nabi, ya. Banyak orang yang mengatakan itu, ya. Ada juga yang meminta supaya dia dihargai karena dia seorang pemuka agama, gitu ya. Ada juga orang yang semacam ini. Jadi justru haus kekuasaan, tetapi jauh dari bagaimana mengasihi sesama. Bagaimana upaya-upayanya supaya orang lain merasakan bahwa dia dikasihi oleh Tuhan Allah melalui pertolongan yang diberikan oleh kita, ya, oleh sesama sendiri. Orang yang berbela rasa justru adalah orang Samaria. Padahal orang Samaria ini sering direndahkan, dipandang dari segi rohani dan sosial tidak penting, remeh, kurang baik oleh kelompok imam, orang Lewi, ya. Tapi justru itulah yang berbela rasa, ya. Jadi justru yang peduli adalah orang Samaria. Ketika dia melihat orang itu, ya, orang yang dipukul itu, orang yang dirampok itu, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan dan pergi kepadanya membersihkan luka-luka orang itu dengan minyak dan anggur. Tentu ini tidak murah, ya. Dia perlu mengeluarkan uang untuk membeli minyak dan anggur, lalu membalut luka-lukanya, menaikkan ke atas keledai, membawa ke tempat penginapan, merawat, memberi biaya perawatan 2 dinar, dan akan membayar jika masih kurang. Jadi rupanya dia tidak hanya sekadar mengasihi sesama dengan kata-kata, dengan ide, dengan pengetahuan, tetapi dengan tindakan nyata. Dan dalam mengasihi sesama itu, kalau kita melihat di sini, itu berarti membuang energi, ya, memberi waktu, juga kekuatan, ya, menaikkan di atas keledai, dan juga memberi dari segi harta, ya, membayar penginapan, membayar biaya pengobatan orang. Jadi orang Samaria ini luar biasa, ya. Padahal dia tidak dianggap di dalam masyarakat Yahudi, ya, diremehkan, ya, sering sekali disebutkan sebagai orang yang tidak sah, tidak bertuhan, ya. Tapi lihat perbuatannya sangat mulia. Orang Samaria yang baik hati ini melampaui hukum, sebab jika ia tidak melakukan, ia tidak dihukum juga, ya. Apalagi dia bukan golongan imam, bukan golongan Lewi, ya. Tapi orang Samaria ini justru dia sadar bahwa berbuat baik merupakan panggilan, ya, bukan semata-mata sebagai kewajiban. Dan bukan perbuatan agar dilihat orang, bukan, tapi justru panggilan, ungkapan berbela rasa, ungkapan compassion, menderita bersama, tergerak oleh penderitaan orang lain. Siapa yang tidak menghayati kemurahan hati persaudaraan, menjadikan hidupnya sebagai suatu perdagangan yang sibuk, selalu mengukur apa yang ia berikan dan apa yang ia terima sebagai imbalan. Ini
dikatakan oleh Paus Fransiskus di dalam Fratelli Tutti nomor 140. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah orang Samaria yang baik hati ini, sebenarnya ada dua karakter di sana yang kita lihat. Imam dan Lewi dalam kisah ini bisa mewakili sifat-sifat orang yang tidak peduli, indifferent, sinis, dan merendahkan orang lain. Dan juga sikap-sikap ini ada di dalam diri ahli Taurat. Coba tadi, dia sebenarnya mau merendahkan Yesus. Dia mau mencoba Yesus. Nah, itu sifat-sifat yang merendahkan orang. Ya. Sementara orang Samaria yang baik hati ini mewakili orang-orang yang setia menghidupi pesan-pesan Injil. Maka pertanyaannya, di kelompok manakah saya? Di kelompok imam, Lewi, atau di kelompok orang Samaria yang baik hati? Tentu saja kita berjuang menjadi orang Samaria yang baik hati ini, yang peduli ini. Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2020, berarti di tengah-tengah pandemi. Hingga di zaman kita ini, masih banyak sikap-sikap yang kurang bersaudara, tidak peduli, indifferent. Indifferent itu acuh tak acuh, tidak peduli, tidak tergerak hati dengan penderitaan orang lain. Dan Paus menyebutkan ini secara khusus di dalam Fratelli Tutti nomor 18, nomor 30, nomor 68, nomor 72 sampai 73. Jadi bahwa hingga saat ini masih ada orang-orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Tidak hanya terjadi pada zaman Yesus yang dilakukan oleh seorang imam dan seorang Lewi dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Tentu kita perlu merenungkan, jangan-jangan kita pun termasuk dalam kelompok yang kurang peduli dengan sesama selama COVID-19 ini. Ya. Ada kisah yang menurut saya yang sangat bagus. Ini pada masa COVID ini, para frater OSC di Sultan Agung, ya, itu ikut serta membagikan sembako kepada mereka yang terdampak COVID-19, terutama kepada tukang becak dan para pengemis, ya, orang-orang yang tidak punya rumah. Dan para frater bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang itu ketika mereka mengantarkan sembako. Dan para frater itu bisa melihat sukacita dari wajah mereka. Ya. Mereka merasakan dikasihi oleh sesama mereka. Dan ini sikap-sikap semacam ini yang perlu kita kembangkan sebagai sikap untuk peduli kepada orang lain, terutama di masa-masa sulit. Saya rasa apa yang dilakukan oleh para frater ini banyak juga orang lain, umat Katolik, yang melakukannya, membantu sesama yang mengalami kesulitan, ya, yang perlu bantuan kita, uluran tangan kita. Dan terima kasih atas kebaikan hati itu, ya. Tuhan memberkati Anda, ya. Paus kita, Paus Fransiskus, menegaskan begini: hidup acuh tak acuh terhadap penderitaan tidak dapat menjadi pilihan. Kita tidak membiarkan seseorang tetap hidup di pinggiran. Ini harus membuat kita geram, hingga membuat kita keluar dari ketenangan kita karena terganggu oleh penderitaan manusia. Itulah martabat. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, peduli kepada orang lain, tidak membiarkan orang lain di pinggiran terus, itu adalah merupakan martabat kita, panggilan kita, pilihan yang harusnya ada di dalam hidup kita. Dari kisah orang Samaria ini, kita perlu menumbuhkan sikap peduli, membawa harapan, membela kehidupan, suportif, menguatkan yang lemah. Dan Bapak Paus menegaskan ini juga di dalam Fratelli Tutti 186 dan 223. Masing-masing pribadi sadar untuk saling peduli, mengakui hak orang lain, juga yang lahir di tempat lain. Fratelli Tutti nomor 117. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja yang menjadi topik kedua kita ini. Menjadi pelaku firman tidak hanya melihat seperti
seorang Lewi dan seorang imam. Hanya melihat temannya yang terkapar, dirampok orang, menderita karena dipukul, berdarah-darah. Tidak, ya. Kita jangan seperti itu. Tidak peduli kepada orang lain. Tapi kita menjadi pelaku firman seperti orang Samaria yang baik hati. Ketika melihat, tidak hanya melihat begitu saja, tetapi tergerak hatinya untuk menolong orang itu. Ya. Membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan, dan merawat orang itu sampai benar-benar orang itu sembuh. Ya. Orang itu bisa terjamin kehidupannya, tidak kehilangan nyawanya. Orang Samaria itu tidak hanya sekadar membela manusia, tetapi justru membela kehidupan. Kepedulian kita yang kita berikan kepada orang lain bisa jadi tidak hanya membela dirinya, membela diri orang itu, membela manusia, tetapi justru ada yang lebih, membela kehidupan. Dan ini adalah misi dan sekaligus pilihan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.